Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, selama ribuan tahun Alkitab telah menjadi penuntun hidup orang percaya kepada kebenaran. Namun belakangan ini banyak kritik yang ditujukan untuk menggugat keabsahan Alkitab, baik dari luar kekristenan maupun dalam kekristenan sendiri. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah Alkitab masih dapat dipercaya? Paling tidak ada 7 alasan mengapa Alkitab masih dapat dipercaya. Pertama, Alkitab adalah buku yang merepresentasikan pengarangnya. Sekalipun penulis Alkitab adalah manusia, namun perlu diingat bahwa Allah adalah pribadi yang mengilhami dan menginspirasi segala tulisan tersebut. Kata diilhami seperti yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berasal dari kata theopneustos yang memiliki arti God breathed atau dihembusi nafas Tuhan. Jadi segala tulisan dalam Alkitab seperti nafas Tuhan sendiri. Pertanyaannya, mungkinkah tulisan yang seperti nafas Tuhan itu dapat mengandung kesalahan? Alkitab merepresentasikan gambaran Allah yang sempurna. Kedua, Alkitab adalah pedoman bagi umat pilihan Tuhan. Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Manusia diberikan kuasa untuk mengusahakan, memelihara, dan mengelola ciptaan Allah. Oleh sebab itu, tentu manusia memerlukan penuntun layaknya manual book untuk dapat melakukan tugas itu. Selama ribuan tahun ini, firman Tuhan telah menjadi penuntun yang sempurna bagi kehidupan manusia. Ketiga, Alkitab menyatakan kebenaran.
Karena Allah dapat dipercaya, maka Alkitab juga dapat dipercaya sampai kepada hal-hal kecil sekalipun. Sebagai contoh, bila pada sebuah surat kabar ditemukan ada bagian kecil yang berisi kebohongan atau hoax, maka akan berdampak pada kredibilitas seluruh isi surat kabar tersebut, bahkan perusahaan penerbitnya. Mereka akan mulai kehilangan kepercayaan publik sekalipun hanya berisi sedikit kebohongan. Maka dari itu, kita juga meyakini bahwa tidak ada kesalahan atau bahkan kebohongan kecil sekalipun dalam Alkitab. Alkitab menyatakan kebenaran yang utuh. Ketika berbicara tentang surga, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang dunia, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang penghukuman, Alkitab berbicara kebenaran. Keempat, Alkitab bersifat kekal. Kebenaran Alkitab dapat diaplikasikan baik kemarin, hari ini, maupun masa yang akan datang. Sekalipun sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, Alkitab tidak pernah out of date, melainkan selalu up to date. Hal ini sesuai dengan kepribadian Tuhan, Sang Inspiratornya yang selalu hadir di segala zaman. Namun, di zaman ini ada pendapat yang berkembang dan mengatakan bahwa konteks zaman dulu dan masa kini berbeda. Maka dari itu, tidak semua kebenaran dalam Alkitab dapat dipertahankan. Misalnya, terkait dengan isu LGBT. Setuju dengan perkembangan zaman dan perubahan konteks, tetapi ada beberapa hal yang bersifat prinsip dan tidak bisa ditawar kebenarannya. Beberapa teks di Alkitab seperti Wahyu 21 ayat 8 dan 1 Korintus 6 ayat 9 secara jelas menentang berbagai penyimpangan seksual seperti LGBT. Teks-teks ini bersifat prinsip, oleh sebab itu tidak termakan oleh zaman. Dan masih banyak teks lain yang secara gamblang menentang hal ini. Kelima, Alkitab bersifat utuh. Alkitab tidak pernah ditulis untuk dibaca sebagian atau dibaca bagian yang disukai. Mempelajari, membaca, dan merenungkan Alkitab harus secara utuh dan keseluruhan. Ada satu istilah populer yang mengatakan, jadilah orang Kristen yang Alkitabiah, bukan orang Kristen yang Ayatiah. Setiap bagian dalam Alkitab ada untuk saling melengkapi dan memperdalam pengetahuan kita akan kebenaran. Keenam, Alkitab sanggup untuk mengoreksi hidup kita. Segala teguran dan koreksi yang terdapat dalam Alkitab sanggup untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Ketujuh, tuntunan Roh Kudus dalam perkembangan Alkitab. Sekalipun Alkitab mengalami dinamika dalam perkembangannya, misalnya terkait dengan proses penerjemahan dan perkembangan bahasa, kita meyakini bahwa Roh Kudus yang menginspirasi para penulis Alkitab adalah Roh Kudus yang sama yang mengawal perkembangan Alkitab dari masa ke masa. Maka dari itu kita meyakini bahkan Alkitab yang kita baca dan pegang hari ini adalah Alkitab yang masih dapat dipercaya. Meyakini keabsahan Alkitab yang dipercaya tanpa kesalahan tentu tidak berarti kita meyakini Alkitab secara buta. Tentu kita harus terus berusaha memahami dan memaknai Alkitab lebih dalam lewat iman, pikiran, dan berbagai pengetahuan. Dengan kerendahan hati, kita mempelajari firman Tuhan sambil terus berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus. Sehingga bukan kita yang menguasai firman, melainkan firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya
persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadiratmu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidup di atas mezbah. Mari saya undang kita berdiri sama-sama dan katakan, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu.
hanya bagimu yang terbaik. Oh, kami bawa, kami persembahkan yang terbaik Tuhan. Oh, setiap hal yang Tuhan beri dalam hidup kami, semua hal yang bisa kami capai, yang bahkan telah kami miliki Tuhan, sesungguhnya itu adalah kepunyaan-Mu, sesungguhnya itu adalah milik-Mu, dan kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan, hanya untuk-Mu. Ya, usaha itu milik-Mu Tuhan, segalanya milik-Mu Bapa. Kami mau bawa kepadamu Tuhan. Mari sembah, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Haleluya. Kami mau beri Tuhan yang terbaik dari hidup kami hanya untuk Kau, hanya untuk Raja kami, Yesus Kristus Tuhan. Semua kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Mari beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Katakan, Tuhanlah kekuatan permasmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Oh, kami memuji-Mu Tuhan. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembah, ku bawa seluruh persembahanku. Terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi
tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari saya undang untuk kita berdiri sama-sama dan katakan, jadikan penyembahmu Tuhan, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, shalom Bapak Ibu. Waduh, yang ibadah pagi suaranya lebih kenceng tadi. Mungkin karena kalau pagi udah sarapan, kalau siang belum keburu makan siang. Saya ulang, shalom Bapak Ibu. Nah gitu dong. Oke, sebelum mulai hari ini ada sedikit yang beda. Saya mau bertanya dulu nih sama Bapak Ibu. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang hadir di tempat ini saat ini memiliki anak atau putra putri usia 0 atau baru lahir sampai 5 tahun. Boleh saya lihat tangannya? 0 sampai 5. Oke, 6 sampai 10.
Putra putri 6 sampai 10. Oke. 11 sampai 15. Wow, oke. 16 sampai 20. Ini udah gede banget nih anak ini. Baik, turunkan tangan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah berapa banyak dari antara teman-teman atau adik-adik yang hadir saat ini dirinya di bawah 20 tahun? Jadi yang hadir di sini di bawah 20. Ada? Oke, baik. Hari ini saya nggak akan sendirian di sini, tapi saya akan ditemani sama salah seorang leader dari GMCC, namanya Kak Susanti. Kak Susanti boleh maju ke depan. Kak Susanti akan menemani saya di depan dan ada hal menarik yang saya rasa Bapak Ibu Saudara kita semua sebagai orang tua perlu dengar. Kenapa? Karena kadang-kadang kita sebagai orang tua kita sibuk Bapak Ibu, kita sibuk kerja. Kita sibuk ngurusin rumah, banyak lah ya perkara-perkara penghidupan orang dewasa yang mesti diurusin. Sometimes kita tidak menyadari bahwa kita punya permasalahan di keluarga kita. Khususnya hari ini yang mau dibahas adalah tentang bagaimana kita dengan anak-anak kita. Kadang ada orang tua yang memang merasa, wah saya punya masalah banget nih sama anak-anak saya yang beranjak remaja. Mereka tuh sama saya tuh gak klop gitu ya. Tapi mungkin ada juga di antara kita yang merasa begini, anak saya baik-baik aja tuh. Gak ada masalah, tiap hari pulang gak ada isu yang gimana-gimana. Semuanya baik-baik, saya rasa anak saya fine-fine aja. Tapi ternyata Bapak Ibu tahukah, kadang-kadang kita tidak bisa sepede itu menyatakan bahwa anak kita baik-baik saja. Karena kadang-kadang ada hal-hal yang ternyata tersembunyi dan kita sebagai orang tua tidak mengetahuinya. Nah, itulah sebabnya hari ini ada beberapa hal yang akan disampaikan. Semoga hari ini bisa membuka mata Bapak Ibu dan bisa jadi berkat buat kita semua. Saya persilakan Kak Susanti, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Oke, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Nah hari ini saya seperti yang sudah diperkenalkan tadi oleh Pastor Irene, saya Susanti, saya pelayanan di GMCC kurang lebih sudah 10 tahun. Dan pelayanan saya itu awalnya di anak. Dan setahun belakangan ini saya memang sudah melayani ke generasi yang lebih atasnya lagi, yaitu remaja. Jadi buat Bapak Ibu saya juga mengundang gitu ya, buat Bapak Ibu yang punya anak tadi yang usianya mungkin dari 13 tahun sampai dengan 22 tahun untuk mengajak anaknya ibadah di TAC lantai 12A. Nah hari ini saya mau sharing, mungkin bisa dimulai slide-nya. Saya mau sharing tentang generasi muda. Generasi di bawah kita nih yang sedang saya layani. Nah, di generasi muda ini berita-berita yang kita tahu gitu ya Bapak Ibu. Banyak banget berita-berita yang ada tuh buat kita miris gitu ya. Ngelihat ada anak yang bunuh diri karena putus cinta. Menurut kita itu sepele ya, tapi menurut anak-anak itu penting. Menurut si anak yang bunuh diri itu penting. Lalu bahkan ketika anak usia 13 tahun gitu ya ada di berita dia handphonenya rusak. Lalu dia banting handphonenya dan dia memilih untuk gantung diri. Dan akhirnya ditemukan meninggal. Nah itu berita-berita yang kita temukan di Indonesia. Ada lagi yang lebih mengejutkan lagi. Anak usia 3 tahun. Anak usia 3 tahun ketika berantem dia sama mamanya. Dia memutuskan untuk mengambil pisau di dapur dan dia bilang seperti ini gitu ke mamanya. Saya mau potong tangan ibu. Tapi setelah ditelusuri kenapa penyebabnya? Karena anaknya ini menonton film kartun yang ternyata kartunnya bukan untuk usianya dia. Kartunnya itu ada orang megang pisau dan kejar-kejaran, bunuh-bunuhan seperti itu. Jadi ketika itu dia brainwash gitu ya, kecuci otaknya dan dia mengalami seperti itu gitu. Dia pegang pisau dan hampir belum terjadi gitu ya, hampir. Dan yang paling mengejutkan bukan cuma satuan, puluhan, tapi ratusan. Anak-anak SMP dan SMA itu harus minta dispensasi agar bisa menikah di usia dini. Minta dispensasi ini untuk apa? Biar dia bisa menikah dan bisa terus meneruskan sekolahnya. Dan halnya karena apa? Karena hamil di luar nikah. Dan itu yang ada terjadi di Indonesia. Dan ketika saya mencari berita-berita seperti ini sangat mudah ditemui. Bahkan pagi sebelum berangkat ke sini aja saya masih lihat di IG ada anak SD dan SMP dia membunuh seorang ODGJ, orang yang
gila gitu ya di jalan. Halnya seperti karena apa? Karena ODGJ ini melempar batu ke salah satu temannya. Lalu dia terjadi, mereka bersekongkol, mereka pukul-pukul, mungkin mereka babak belur gitu ya, yang ODGJ-nya babak belur gitu. Tapi setelah itu besokannya mereka lakukan dan akhirnya sampai terjadi pembunuhan. Itu dilakukan sama anak-anak yang SD dan SMP. Mungkin di zamannya saya dulu belum ada anak SD dan SMP yang berani membunuh gitu ya. Dan itu ditemukan di sini gitu ya. Lalu gitu ya, walaupun ada sisi yang gelap tadi, kita mau lihat ada sisi terang juga. Walaupun saya agak sedikit kesusahan ya mencari sisi terang apa nih di anak-anak muda. Tapi saya temukan Bapak Ibu. Nah sisi terangnya ini adalah ada satu siswa SMK. Kalau mungkin Bapak Ibu udah sering dengar juga ya Google gitu ya. Dia bisa menemukan di dalam situs Google ada yang error gitu ya. Akhirnya dia bisa mendapatkan 5.000 US dollar dari Google. Dan itu siswa SMK di Semarang. Lalu ada juga gadis usianya 13 tahun mungkin baru SD lulus mau ke SMP. Karena dia hobi nih main slime, lalu akhirnya dia jadikan itu untuk usahanya dia dan akhirnya omsetnya itu sampai puluhan juta. Lalu kita lihat ada dua di sini di bawah siswa gitu ya. Yang berprestasi sampai dia usia di 22 tahun sudah lulus S2 di ITB. Bahkan ada satu anak gitu ya, dia cerita dia mau cari kuliah di Indonesia itu gak bisa karena usianya masih 12 tahun. Tapi ketika dia pindah ke Kanada dan dia temukan dia bisa kuliah di usia dia 12 tahun. Mungkin waktu aku 12 tahun itu masih SD gitu ya main-main. Tapi 12 tahun dia sudah masuk ke sarjana. Dan ini anak-anak muda, ketika anak muda disiapkan potensinya, mereka bisa menjadi hebat. Seperti ini gitu. Ketika mereka digali potensi yang ada, mereka bisa jadi anak-anak yang luar biasa, Bapak Ibu. Nah, kalau tadi kita melihat sekarang ini kan banyak ya fenomena-fenomena yang ada. Salah satunya itu adalah fenomena ini nih. Indonesia masuk ke dalam 3 besar fatherless country. Wah, ini bukan prestasi yang membanggakan buat Indonesia. Dan ini udah masuk ke dalam berita-berita gitu. Jadi Indonesia ini udah krisis isu bahwa fatherless nih. Gitu. Apa sih itu fatherless? Mungkin ada beberapa yang belum paham gitu ya. Nah, fatherless ini adalah keadaan ketika anak ini bertumbuh, berkembang dalam proses dia dari usia 0 sampai dewasa, tidak adanya keterlibatan secara emosi oleh seorang bapak. Jadi seorang bapak tidak terlibat. Nah, saya mau rangkum di sini di dalam 3 absent father gitu. Ketidakhadiran ayah yang mungkin karena ayahnya meninggal, yang karena ayahnya bercerai dan juga pergi nih kerja tapi jarang pulang. Mungkin kerjanya di luar kota dan jarang pulang. Yang kedua itu ada juga addictive father. Ayah yang kecanduan. Kecanduan apa? Gak hanya narkoba dan alkohol, tapi kecanduan sama gadget. Kecanduan sama hobi. Oh, hobi nih mau main bulu tangkis gitu. Kecanduan tapi membuat dia tidak ada di rumah. Lalu mungkin ada lagi kecanduan sama kerja. Mungkin kelihatannya itu positif. Tapi dia kerja terus tanpa memikirkan. Ada anak, ada istri di rumah gitu. Dan yang ketiga ada passive father. Orangnya ada, ayahnya ada di rumah. Tapi ayahnya tidak mau terlibat di dalam pengurusan anak. Tidak mau membantu istrinya untuk anak harus diurus, harus dididik, itu tidak mau membantu. Dan juga dia merasa saya hanya sebagai penyedia materi. Ayah ini merasa saya hanya penyedia materi, istri yang bertanggung jawab di rumah. Nah, ini adalah contoh 3 fatherless. Lalu yang tadi itu adalah berita di Indonesia. Bapak Ibu, berita yang ada di Indonesia. Nah, ini fakta-fakta yang saya temukan ketika saya pelayanan. Fakta-fakta yang saya mau tampilkan di sini adalah fakta-fakta positif. Ketika anak-anak dia asah potensinya, ketika anak-anak dipakai potensinya secara besar, saya temukan loh di lapangan kayak tadi ya. Buktinya ada anak-anak yang berani tampil di depan, dia nari gitu ya. Mungkin kalau saya seusia mereka, saya belum tentu berani di depan Bapak Ibu gitu ya. Tapi anak-anak seusia itu mereka berani loh tampil menari dan bahkan tadi ada yang ngomong di depan gitu kan. Mereka berani dan diasah potensinya. Nah, ini ada salah satu juga anak sekolah minggu gitu ya di GMCC. Dia masuk di dalam top 5 Indonesia's Got Talent. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat gitu ya.
Nah terus di tempat yang saya layani juga ada beberapa anak yang memang ketika diasah potensinya dia mendapatkan beasiswa di PTN yang ternama. Bukan PTN abal-abal nih, PTN yang ternama. Bahkan dia mencapai cita-citanya untuk kuliah sampai ke luar negeri. Punya passion, aku mau kuliah sampai ke luar negeri. Lalu ketika saya pimpin juga beberapa anak-anak, mereka punya inisiatif yang bagus. Mereka lihat leadership bukan hanya dari gereja, bukan hanya dari seminar, mungkin mereka lihat itu di YouTube. Jadi mereka punya sisi leadership yang bagus, mereka punya kepemimpinan, lalu juga punya inisiatif yang bagus. Dan yang terakhir gitu ya, kebetulan ini juga menti saya salah satunya, dia umurnya 19 sampai 20 tahun gitu ya. Ketika dia datang merantau jauh dari kotanya ke kota Jakarta untuk bekerja. Dan ini menurut saya ketika anak-anak muda diasah potensinya, dia jadi begitu luar biasa. Namun sayangnya Bapak Ibu, saya temukan juga fakta-fakta miris yang ada. Dan ini membuat hati saya gelisah untuk melayani. Dan resah ini jiwa-jiwa yang harus saya layani gitu. Saya temukan beberapa anak yang memang kecanduan sama gadget. Saya melihat gitu ya ketika saya naik bus Transjakarta. Kan saya kalau ke kantor harus naik Transjakarta. Saya melihat ketika anak-anak nangis dengan mudahnya. Mungkin usianya masih 2-3 tahun. Dengan mudahnya seorang orang tua memberikan gadgetnya. Sehingga itu membuat anak-anak udah gak tertarik lagi dengan mainan-mainan yang ada. Dia langsung oke, aku maunya gadget. Dan akhirnya membuat ketika dia remaja agak sulit lepas untuk dari gadget. Bahkan ada yang ketika lagi ibadah seperti ini, mereka tetap main. Mereka tetap oke, aku mau main gadget aja. Ditegur, ditaruh sebentar, main lagi. Bahkan dari awal PPW sampai firman, mereka tetap main. Itu kecanduan dan ketika ditegur, mereka bisa malah balik gitu ya. Wah, saya mau main nih gitu. Nah, itu fakta yang pertama. Yang kedua, anak-anak itu merasa gak nyaman dia ada di rumah. Dia merasa, ngapain aku di rumah itu aku cuman buat tidur, buat taruh baju-baju. Jadi ketika misalnya nanti ada pelayanan atau misalnya ada acara, dia mau merasa aku mau terlibat dari pagi sampai malam. Karena apa? Dia merasa tidak nyaman ada di rumah. Gitu. Lalu yang ketiga, selalu merasa butuh sosok yang saya bilang ini sebagai pacar ya. Jadi anak-anak ini gitu ya, mau baik cewek ataupun yang cowok gitu. Dia merasa saya ini kesepian, saya ini kurang kasih sayang. Saya mau cari dari pacar saya mau cari dari teman-teman saya. Dan ini banyak saya temui. Jadi saya bukan hanya karena teman-teman saya sudah punya pacar. Oh mungkin iya nih teman saya udah punya pacar, saya mau punya pacar gitu. Enggak, tapi karena dia merasa kesepian dan mereka merasa pacar saya bisa kasih sayang nih ke saya. Bisa peluk saya, bisa beliin saya makan. Dan akhirnya dia butuh sosok pacar. Dan akhirnya ketika mereka pacaran tidak kudus. Mereka pacaran karena mereka butuh dari kasih sayang itu. Mereka memberikan segalanya, bahkan tubuhnya kepada pacarnya. Jadi ketika dia terjerumus di dalam seks bebas, bahkan ada yang sampai hamil dan mencoba untuk aborsi. Dan inilah yang fakta-fakta saya temukan di lapangan ketika saya pelayanan di anak-anak muda khususnya. Nah mungkin selanjutnya kita akan panggilkan Pastor Irene lagi kembali untuk melanjutkan pembicaraan ini. Oke, thank you Kak Susan. Beri tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Ya, dari yang tadi Kak Susanti sampaikan, terus terang itu merupakan sebuah fakta-fakta yang real ya Bapak Ibu. Tadi ada beberapa mencantumkan media yang memuat informasi tersebut dan ada juga yang realita di lapangan yang ditemukan oleh Kak Susan. Nah Bapak Ibu, hari ini kita mungkin ketika dengar fakta-fakta negatif atau hal-hal buruk yang sedang terjadi di anak-anak muda hari-hari ini. Seperti tadi saya bilang, kita tidak boleh terlalu pede, percaya diri dan merasa bahwa anak saya baik-baik saja kok. Kelihatannya di rumah anteng-anteng saja di kamar.
kita tidak pernah tahu. Saya bukannya bermaksud mau menakut-nakuti setiap orang tua siang hari ini. Tapi saya berharap ada awareness, ada kesadaran buat setiap kita siang hari ini. Kalau kita bilang, kenapa anak-anak jadi gak karu-karuan? Kenapa anak-anak jadi tergila-gila kecanduan gadget atau games atau narkoba atau pornografi, seks bebas dan sebagainya? Orang tua kita akan dengan mudah berkata gini, perkembangan zaman. Zaman beda sekarang sama dulu. Kita suka bilang sama anak kita kan, papa dulu gak begini, mama dulu gak begitu, kamu begini. Kita suka begitu. Dan itu membuat anak kita bingung. Kenapa? Karena anak kita tidak ada di masa dulu kita digedein. Betul gak Bapak Ibu? Kita jangan pernah bilang begitu sama anak kita karena gak connect banget. Terus kita mempersalahkan apa lagi? Sosial media. Segala sesuatu dipampang luas di sana. Anak kita mau cari info apa, berita apa, perkembangan apa yang paling tren hari ini mereka semua tahu. Bisa didapatkan dengan mudah. Influencer, orang-orang penting, artis-artis. Ketika ada artis Korea yang bunuh diri, lalu bunuh diri jadi seperti tren. Orang merasa kalau stres sedikit, galau sedikit, bunuh diri aja. Mudah banget untuk kena itu semua. Dan kita bisa salahkan itu semua. Zaman, sosial media, lingkungan. Ini gara-gara anak saya berteman sama anak berandal itu tuh. Makanya dia jadi begini. Itu kita bisa bilang seperti itu. Dan memang semua itu bisa menyebabkan remaja atau anak kita dalam tanda kutip jadi melenceng. Setuju ya Bapak Ibu? Itu semua bisa menjadi penyebab. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan sudah memberikan kita orang tua itu privilege untuk mendidik, mengarahkan, mendukung, menolong anak kita, mempersiapkan anak kita. Sehingga anak-anak kita punya barrier, punya pengamanan, punya bantuan ketika mereka menghadapi dunia dengan segala kemodelannya yang aneh-aneh itu. Memang kita tidak akan bisa menghindarkan anak kita dari kondisi dunia yang makin hari makin membingungkan. Banyak berita-berita aneh di Amerika begini, di Eropa begini, itu membuat kita takut. Tapi Tuhan tuh sudah kasih anak kita itu ke kita dulu. Bapak Ibu saya mau tanya, khususnya ibu-ibu nih. Waktu dulu ngelahirin anaknya, yang anaknya lihat pertama siapa? Temannya, tetangganya, sosial medianya, influencer, artis Korea. Oh tidak, siapa yang dia lihat pertama? Pak dokter, ya iya sih ya. Keluar Pak dokter dulu gitu ya. Ibunya paling enggak, betul ya? Ibunya. Baru lahiran pasti anaknya langsung ditempelin ke ibunya, betul? Itu. Lalu ketemu papanya. Intinya gini, kita tuh bisa curi start untuk kita mengajar, memberitahu, mendidik anak kita sebelum ketemu dunia ini, lingkungan, pergaulan, pertemanan, bla 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 itu ketemu dengan kita. Kita buka firman Tuhan, boleh dibuka. Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6 bilang begini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya setuju pergaulan bisa merusak hidup orang. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi ingat, firman Tuhan bilang kita sebagai orang tua, kita diberi tanggung jawab dan kepercayaan oleh Tuhan untuk mendidik orang muda menurut jalan yang patut baginya. Supaya ketika dia tua, dia tidak menyimpang dari jalan itu. Kita diberi kesempatan luas. Panjang waktu kita dari dia mulai lahir, setahun, 2, 3 tahun, 4, 5 tahun, 6, 7, 8, 9. Itu masih di rumah sama kita kan. Tergantung bagaimana kita menjalankan kepercayaan dari Tuhan tersebut. Oleh karena itu siang hari ini, slide boleh dibuka. Ada 3 hal yang harus kita belajar sama-sama. Bapak Ibu belajar parenting, belajar keluarga. Itu gak 1-2 kali khotbah Bapak Ibu. Banyak modul bisa 3 buku, 4 buku. Saya berusaha dalam waktu singkat supaya ada beberapa hal yang mungkin hanya kulit luar. Tapi saya betul-betul berdoa supaya siang hari ini ada sesuatu yang bisa kita belajar dan kita bisa berubah sama-sama. Yang pertama, gimana sih caranya supaya kita bisa jadi memberikan pengamanan untuk anak-anak kita menghadapi dunia ini. Ini yang pertama, becoming a godly
parent. Godly parent itu apa sih? Kadang-kadang kita sebagai orang tua, kita semua punya cita-cita yang sama. Kita mau anak kita benar, kita mau anak kita cinta Tuhan, kita mau anak kita hidup di dalam kebenaran. Sebutnya apa? Godly children. Kita orang tua pingin punya godly children. Tapi tidak akan pernah ada godly children kalau kita bukanlah godly parent. Aduh, godly itu apa? Godly kalau ditranslate terjemah bahasa Indonesia artinya saleh Bapak Ibu. Saya rada gak nyaman dengan kata saleh. Kenapa? Orang gereja jarang ya bilang kata saleh. Betul? Gak pernah kan kalau ada orang lahiran terus kita bilang ini, congrats ya, semoga anaknya jadi anak saleh. Jarang, pernah denger ya, jarang. Orang gereja gak familiar dengan kata saleh. Cuman godly ini artinya orang yang hidupnya di dalam kebenaran Tuhan. Itu. Kita sebagai orang tua itu harus jadi jembatan yang baik untuk anak kita kenal Tuhan. Karena orang gede terdekat yang dia lihat dari umurnya masih bayi sampai membesar, ya kita. Kita yang seharusnya bisa menampilkan nih loh, kayak gini. Tuhan tuh kayak gini, lewat mana? Kita. Well, kita tidak sempurna, setuju saya. Kita memang tidak sempurna. Tapi bukan berarti lantas kita tidak bisa menjadi jembatan yang baik untuk anak kita mengenal Tuhan. Firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Ini ayat yang sudah sering banget kita baca. Di mana Tuhan memberikan perintah kepada orang tua untuk kita terus-menerus memperkatakan, mengajarkan berulang-ulang, membicarakannya kepada anak-anak kita tentang bagaimana hidup sesuai perintah Tuhan. Di sini ditampilkan Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Maksudnya apa sih? Bolak-balik ngomong. Bapak Ibu yang sudah jadi orang tua ngerti, ngajarin anak tuh gak sekali. Betul? Mau tidur sikat gigi, cukup sekali terus dia seumur hidup lakukan? No, bolak-balik. Betul? Ketemu II mesti panggil, gak panggil dia. Udah dibilang ketemu II panggil. II. Minggu depan ketemu lagi. Nggak panggil lagi loh. Ngerti nggak dibilang ketemu II suruh panggil? II. Betul gak? Itu kan begitu kan? Berulang-ulang. Tuhan mau kita mendidik anak kita berulang-ulang. Harus dengan rajin. Dan buka slide berikutnya. Ini ada ayat yang agak serem buat saya Bapak Ibu. Matius 18 ayat 6 bilang gini. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ini ngeri loh Bapak Ibu. Orang tua harusnya jadi jembatan untuk anak kenal Tuhan, bukan jadi penghambat. Kadang-kadang karena kelemahan kita, kadang-kadang keabaian kita, kadang-kadang ketidakmengertian kita bukan nolong anak kenal Tuhan. Tapi kita lukai hatinya, kita hancurkan hatinya, kita tinggalkan dia, kita abaikan dia, kita gak peduli sama dia. Sehingga anak sulit banget ngebayangin Tuhan baik, Bapa yang sayang itu kayak apa. Itu sebabnya ada ibadah atau ada retreat atau apa yang suka ada sesi namanya hati Bapa. Bapak Ibu pernah dengar itu? Waktu saya SMA, saya ikut sesi hati Bapak di mana saya jelas-jelas salah satu orang fatherless yang tadi Kak Susanti bilang. Karena papa saya meninggalkan saya waktu saya kecil, dia tidak ada. Dia meninggalkan saya, mengabaikan saya, demikian juga mama saya. Saya ikut hati Bapak, nangis-nangis Bapak Ibu. Dan di sana disampaikan begini, ada loh anak Tuhan yang tadinya biasanya kita kalau orang Kristen manggil Tuhan itu gak selalu Tuhan. Ada kalanya kita memanggil Tuhan itu Bapa, betul? Sampai ndak bisa nyebut Tuhan itu Bapa, tidak bisa. Kenapa? Setiap kali dia mau nyebut Bapa, yang kebayang bukan Tuhan, yang kebayang Bapaknya. Yang kejem, yang sadis, yang suka mukulin, yang gak pernah peduli. Bapak Ibu, hati-hati. Kita sebagai orang tua sangat mampu menghancurkan kepercayaan atau iman atau bahkan pandangan anak terhadap Tuhan. Gak percaya? Saya beri contoh. Waktu saya ikut Tuhan pertama kali, untuk percaya bahwa Tuhan sayang sama saya itu mudah buat saya. Karena Tuhan menyentuh tepat di yang saya butuhkan.
Tapi Bapak Ibu tahu nggak, saya jujur ngomong sama Bapak Ibu. Ada satu hal yang sulit banget untuk saya bisa percaya Tuhan bisa lakukan dalam hidup saya. Dalam hal apa itu? Ini bukan nggak percaya Yesus itu Tuhan ya, bukan di sana. Saya percaya Yesus itu Tuhan. Yesus mati di salib buat saya, iman saya punya itu. Tapi ada beberapa hal yang saya sulit untuk bisa percaya. Tahu apa? Bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup saya. Saya sulit percaya itu Bapak Ibu. Tahu kenapa? Karena papa mama saya cerai, ninggalin saya nggak bisa makan. Saya ke sekolah ongkos 100-200 perak nggak punya. Hampir gagal masuk sekolah. Hampir nggak bisa kuliah. Hampir nggak bisa ini dan itu. Susah, miskin, setengah mati. Dan ketika saya ikut Tuhan, untuk percaya bahwa Tuhan bisa nyukupin itu PR. Bukannya gini loh, kok nggak mau percaya? Loh bukan, saya bukan nggak mau percaya. Saya mau percaya. Tapi nggak mudah. Sehingga Tuhan harus berkali-kali ngebuktiin sama saya. Ketika saya rasa nggak bisa nih, nggak cukup. Tuhan cukupin, berat. Terus Tuhan tanya gini, masih nggak percaya? Masih nggak percaya? Bapak Ibu, image kita tentang Tuhan sangat dipengaruhi sama bagaimana orang tua kita nge-treat kita. Kalau orang tua kita kejam, modelnya gini, lu mau bener gak? Lu gak mencapai yang gua mau ya, lu bukan anak gua. Pergi lu dari sini, gua gak demen melihat muka lu. Sedikit banyak ketika kita gede itu nempel tuh. Begitu kita dikenalin sama yang namanya Tuhan, kita bisa jadi punya pikiran gitu. Harus benar sama Tuhan, harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Kalau kita gak begini, nanti kita dibuang, kita ditembak. Nanti kita dihukum sama Tuhan, nanti kita dianiaya sama Tuhan. Makanya ketika kita jalan, kita kepleset, kita jatuh, kita langsung ini, Tuhan marah ya, Tuhan marah ya. Gara-gara saya bikin salah nih, pasti saya bikin salah nih, Tuhan marah, Tuhan ajar saya kepleset. Padahal gara-gara mata lu gak awas. Ada air, lu selonongan jalan kepleset. Bukan Tuhan marah. Bapak Ibu, hati-hati. Ketika kita yang seharusnya diberikan kesempatan luas oleh Tuhan untuk kita jadi orang tua. Mengajarkan kepada anak, Tuhan tuh kayak gini loh. Tuhan tuh sayang kamu tuh kayak gini loh. Tuhan mengampuni kamu kayak gini. Papa mama gak sempurna, tapi Tuhan jauh lebih sempurna. Ketika kita seperti itu, kita sudah belajar jadi jembatan yang baik untuk anak kita mengenal Tuhan. Yuk bukan cuma ngomong soal Tuhan. Tuhan itu bukan pribadi yang dikunjungin tiap hari Minggu di gereja. No yuk cari Tuhan, ketemu Tuhan. Udah Tuhan di situ doang. Pulang Tuhan lu dilupakan semua. Padahal kita bilang Tuhan itu raja, Tuhan memelihara hidup kita. Tapi kok cuma hari Minggu di gereja? Waktu pulang, masihkah Tuhan jadi raja di rumahmu? Masihkah membicarakan Tuhan itu hal yang penting dan umum dilakukan di rumah? Atau Tuhan betul-betul cuma jadi pribadi yang kamu kunjungi hari Minggu di gereja? Kita tidak akan punya godly children. Kalau di rumah Tuhan tidak dimuliakan, Tuhan tidak ditunjukkan, firman tidak pernah dibahas. Kita nggak pernah menunjukkan sama Tuhan, sama anak-anak, loh kita lagi susah nih, kamu lagi sakit, what should we do? Kita berdoa, adakah itu dilakukan? Yuk mari Bapak Ibu, kita yang adalah orang tua, bawa anak-anakmu mengenal Tuhan. Kamu punya duit banyak, sekolahin anakmu di sekolah paling mahal, kampus paling mahal, pakai barang branded, iPhone terbaru, sediakan mobil, sediakan motor. Baik gak? Boleh, silakan. Tapi itu semua mereka cuma akan pakai waktu mereka masih hidup nafas di bumi ini. Waktu mereka kelak ketemu Tuhan, pulang ke rumah Tuhan, semua orang akan pulang ke rumah Tuhan. Kalau suatu hari mereka pulang ke rumah Tuhan dan mereka tidak mengenal Tuhan, Bapak Ibu, buat apa itu sekolah mahal? Buat apa kasih mereka makan makanan bergizi? Ya udah cuma di sini doang, berapa puluh tahun hidupnya. Bapak Ibu mau lihat anak-anak Bapak Ibu di kekekalan nanti. Bawa mereka mengenal Tuhan, itu nomor satu. Yang kedua, selain kita harus menjadi godly parent, apa lagi? Providing a home, not just a house. Apa bedanya a home sama a house? A house itu sebuah rumah. Bangunan, kita punya tempat tinggal, anak bisa pulang, bisa makan, mandi, tidur, bagus. Tapi bukan cuma itu, kita harus bikin rumah kita jadi tempat di mana anak menerima seluruh kepenuhan cinta. Anak harus punya tempat untuk pulang dengan nyaman karena dia diterima seutuhnya di rumah. Harus. Anak-anak kita tuh gak selalu gampang loh Bapak Ibu, sekolah zaman sekarang itu sulit. Betul.
Saya lihat pelajaran anak saya sih mau minta ampun, mohon maaf, nggak paham. Sulit, mereka di sekolah sulit, persaingan sulit. Yang mereka kejar banyak. Zaman dulu saya masih kecil, teman sekelas ada yang pinter bahasa Inggris saja kita udah anggap kagum-kagum, betul gak? Pinter banget loh bahasa Inggrisnya, les di mana? Kita gitu. Karena kalau dia ngomong bahasa Inggris kayaknya keren banget. Zaman sekarang, cari anak kecil yang pinter bahasa Inggris. Bapak Ibu pergi ke mall yang bagusan dikit, jangan Gajah Mada Plaza. Cari yang bagusan dikit, ini serius, pergi ke mall yang agak mewah gitu ya. Main-main di sana warawiri deh. Nanti bakal ketemu anak-anak bocah tuh kecil-kecil. Hey, where do you wanna go? Where do you wanna play? Wow, wow, wow. Gitu. Dan kita gini, apa sih itu bocah ngomong? Fasih banget. Fasih banget. Saya pernah bercanda sama suami saya sama anak saya. Lagi naik eskalator. Di antara kami bertiga, ini cuma bercandaan ya Bapak Ibu. Memang yang vocabulary bahasa Inggrisnya sedikit lebih kurang di antara kami bertiga, itu suami saya. Di antara kami bertiga. Jadi ini suka buat bahan lucu-lucuan, dia tahu itu dan dia suka bikin itu jadi bahan bercandaan. Saya naik eskalator bertiga, saya di depan. Bapak Ibu pernah lihat nggak? Dekat eskalator suka ada papan pengumuman warning. Tulisannya gini, mind your head. Mind your head. Kita naik eskalator nih. Terus suami saya di depan, dia bilang begini, mind your head. Pikirin kepalamu. Gitu katanya. Saya sama anak saya ketawa ngakak-ngakak di belakang. Pikirin kepalamu, pikirin kepalamu. Maksudnya bukan begitu Bapak Ibu. Maksudnya awas kepala kejedot. Gitu loh maksudnya. Paham ya Bapak Ibu? Buat bahan bercandaan. Anak zaman sekarang lihat YouTube. Nggak perlu translate bahasa Indonesia tuh. Dia nonton, dia paham, dia bisa cekakak-cekakak sendiri. Lucu. Dikasih ke orang tua gini. Maksudnya apa sih? Nggak paham. Betul? Nonton film di TV kayak di mana pak? Yang orang tua cari apa? Teks bahasa Indonesia. Kenapa? Kagak paham. Anak-anak nggak butuh. Pinter dia orang. Itulah anak-anak. Bapak Ibu, perjuangan mereka di masa ini beda sama masa kita. Tuntutan mereka untuk pinter, untuk ngerti. Lingkungannya semua pinter. Pinter main musik, banyak anak-anak yang pinter main musik sekarang. Mereka tuh nggak mudah. Kalau mereka agak kurang sedikit aja, dibully, dianggap nggak mampu, dianggap nggak bisa. Bapak Ibu pikir gampang jadi anak-anak? Tidak Bapak Ibu. Oleh karena itu di tengah dunia yang keras, biarkan rumah kita jadi rumah yang penuh cinta dan penerimaan. Apapun yang mereka hadapi di depan sana, biarlah rumah tuh bukan tempat kos yang cuman dia datang, masuk ke rumah, lalu kita cuma tanya, udah makan? Belum. Makan? Kita keluar lagi, udah kelar makan, mandi? Udah kelar mandi, udah mandi, cepetan keringin kepala nanti masuk angin. Itu doang urusan kita. Udah malam nih, udah makan lagi belum? Belum. Makan cepetan, jangan makan terlalu malam nanti gemuk. Udah selesai makan, tidur udah malam, cepetan tidur. Jangan tidur terlalu malam, jam waktunya kurang tidur nanti cepet tidur. Kerjaan kita cuma itu. Pagi bangunin lagi, bangun, waktunya bangun nanti telat lu sekolah. Gitu doang urusan lu. Iya gak? Bawa makanan apa hari ini sekolah? Ya udah lu beli aja di sekolah ntar jajan di kantin ya, nih kasih duit. Selesai pulang sekolah, udah pulang lo? Makan gak lo? Gitu doang, itu terus pulang balik. Itu namanya tempat kos atau asrama. Rumah seharusnya jadi tempat penuh cinta. Next slide. Dan ini mungkin agak aneh ya mungkin ya. Tahu gak Bapak Ibu, sebelum bicara cinta untuk anak, ini justru yang nomor satu. The foundation of your family is the two of you. Siapa two of you-nya? Mom and dad. Ayah dan ibu. Jangan ngomong jauh-jauh dulu, oh sayang anak, perhatiin anak. Jangan dulu jauh-jauh ke situ. Ini nomor satu, ini dasar. Papanya harus betul-betul menunjukkan bahwa dia mengasihi istrinya. Istrinya, ini firman ya Bapak Ibu, bukan kata saya. Harus betul-betul tunduk sama suaminya. Jangan pernah jadikan suami istri ini kancah persaingan untuk mendapat approval di mata anak. Contoh, mamanya kesel banget sama bapaknya. Lu bilang sama anaknya, lu tau gak bapak lu? Bapak lu ya dari dulu penyakitnya bla 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 begitu. Mama saya, waktu papa saya tinggalin saya, mama saya kasih lihat saya surat cintanya papa saya dulu. Dan saya geli banget bacanya. Mama saya bilang ini, nih bapak lu nih dulu
bikin surat cinta buat gue, tuh lu baca. Duh gak nafsu banget gue baca surat cinta bapak gue ke emak gue gitu ya. Tuh dulu ngomongnya kayak apa, sekarang kayak apa. Orang tua suka begitu. Karena mungkin gak punya tempat ya, jadi dia lempar ke anak. Tapi tahu gak Bapak Ibu, itu kebiasaan yang sangat buruk. Kita jadi bukannya tim yang solid untuk memajukan anak, kita merusak anak kita. Dengan kita kayak gitu, dia akan, Bapak Ibu tadi sempat dibahas ya. Nih, baca lagi slide yang tadi keluarkan. Ada dikatakan begini, your child comes to learn how to relate by watching how the two of you relate. Anak kita dari dia lahir sampai dia membesar, hubungan yang pertama dia lihat bagaimana orang memperlakukan orang lain adalah papanya dan mamanya. Dia akan belajar bagaimana treat orang lain ketika dia lihat papa mamanya memperlakukan satu dengan yang lain. Jadi ini penting banget. Bagaimana kita bersikap. Bapak-bapak, istri memang tidak selalu lovable. Betul ya? Kalau waktu pacaran sih rasanya, aduh cinta banget. Kayaknya dia satu-satunya wanita yang begitu menggugah hatinya. Tapi begitu waktu berlalu, aduh bawelnya, cerewetnya, resenya, banyak maunya, banyak tuntutannya. Rasanya cintanya surut. Tapi saya mau bilang gini, mengasihi itu bukan perasaan, mengasihi itu keputusan. Dan firman Tuhan bilang, suami kasihilah istrimu. Ketika kita tunduk mengerjakan firman, Bapak Ibu lihat apa yang Tuhan bikin. Dan saya mau bilang sama ibu-ibu, tunduk sama suami itu bukan sekedar gini, mau apa kiri, ya udah dah kiri. Mau apa kanan, tapi di belakang kita gini, ribet kiri kanan, banyak maunya, ribet lu jadi laki. Enggak gitu. Tunduk itu betul-betul dari hatimu yang paling dalam, kamu hormat sama suamimu, tunduk seperti kepada Tuhan. Itu gak main-main. Mau suaminya layak atau tidak layak, mau suaminya punya duit atau gak punya duit, mau suaminya pantas apa tidak pantas, hormat sama suamimu. Itu akan mendatangkan berkat. Dan suami makin dicecer, makin diperpers, makin tidak dihormati, makin tidak diangkat, makin tidak naik kemuliaannya. Makin kita resein, makin tidak dimuliakan. Kenapa? Orang nomor satu yang bisa ngangkat suami naik, tidak lain dan tidak bukan, istrinya. Bapak Ibu mau keluargamu jadi tempat yang penuh cinta. Yuk, suami kasihi istri, istri tunduk pada suami. Di slide yang tadi saya ada tulis, ada sebuah quote yang berkata begini, Mom and Dad, the greatest gift you can give your kids, hadiah terbesar yang bisa kita berikan pada anak-anak kita, bukan baju mahal, bukan tiket nonton konser Coldplay, bukan. The greatest gift yang bisa kita beri adalah ketika ayah dan ibu saling mencintai, saling mengasihi, dan anak-anak betul bisa lihat itu. Bukan statement, bukan slogan, bukan cuma tulis di IG kalau Valentine, I love you so much. Begitu di rumah, cepetan, mau kemana lu, lama banget sih lu. I love you so much, mana? Anak melihat realita, bukan cuma apa yang diomong atau dislogankan. Mari kita buat rumah kita jadi rumah yang penuh cinta. Yang ketiga, being present, it's more than just showing up. Hadir sepenuhnya, memberikan atensi. Tadi Kak Susan menyampaikan, fatherless itu gak melulu bicara tentang papanya meninggal, udah cerai, pisah, luar kota, enggak. Tapi ada kalanya, bukan ada kalanya. Lebih banyak adalah kasusnya begini, papanya ada, jelas-jelas ada. Tapi hadiratnya tidak terasa. Papamu ada gak di rumah? Ada. Lagi ngapain? Gak tahu. Lagi minum kopi sambil nonton TV. Oke. Papamu ada gak? Tahu, lagi main itu piara burung. Dia kalau udah ngurusin burung 3 jam itu ngomong sama burung. Burung diajak ngomong 3 jam. Anak dianggurin. Kayak burungnya bisa jawab aja gitu ya. Seperti itu. Kadang-kadang kita cuma pikir bahwa orang tua itu cuma perlu cari duit. Sediakan yang terbagus, kalau udah bisa kuliah tempat mahal, udah bangga, udah selesai, udah berhasil jadi orang tua. Padahal yang anak butuhkan bukan itu doang. Bapak Ibu tadi masih inget gak slide-nya Kak Susanti? Banyak orang gak nyaman di rumah, pingin keluar. Banyak orang ngerasa gak dapet cinta di rumah, dia cari cinta di luar. Gak dapet apresiasi di rumah, dia cari di luar. Makanya jadi seks bebas, narkoba, bla 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 itu semua. Yuk hadir. Yuk nyata kehadirannya. Terus mungkin Bapak Ibu bilang gini, saya ini sibuk kerja.
Saya tahu Bapak Ibu, setiap kita pun juga sibuk kerja. Nggak ada yang punya pohon duit kan. Semua kita mesti cari duit untuk ngidupin anak, sama Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, yang anak butuhkan bukan cuma fasilitas dan uang. Yang dia butuhkan dirimu. Bapak Ibu, saya ini kerja kantoran. Dari sejak anak saya 2 bulan lahir, itu saya udah harus kantor. Karena cuti kantor saya melahirkan sebenarnya cuma 40 hari. Tapi saya nego minta 2 bulan. Saya 2 bulan sudah saya tinggal anak saya. Tapi setiap kali saya pulang kerja, setiap kali saya ada di rumah, saya berusaha Bapak Ibu dengan segala ketidaksempurnaan saya untuk hadir menemani anak saya. Anak saya dulu demen banget nonton video ini. A, B, C, D, dari gambar kereta-keretaan, mobil-mobilan, jerapah-jerapahan segala macam. Menurut Bapak Ibu, pulang kerja saya mendingan tidur gak sih? Capek gak sih? Ngapain gak sih? Iya. Tapi saya setiap hari gitu tuh nemenin dia. B, C, ini penting banget gak sih buat gue ABCD ini? Gue udah hafal. Percaya gak saya udah hafal ABCD? Percayalah ya. Tapi saya demi hadir buat dia Bapak Ibu. Saya harus ada di sana. Slide selanjutnya. Kalimat ini saya sudah lupa siapa yang tulis, tapi kalimat ini selalu nempel di kepala saya jadi paradigma buat saya. Baca baik-baik ya, semoga bisa menyerap. Jika kita tidak menganggap penting apa yang penting bagi anak-anak kita di masa kecil mereka, maka jangan heran jika kelak ketika mereka dewasa, kita bukanlah bagian penting dalam hidup mereka. Ini sedih loh. Nggak ada orang tua yang mau ketika anak kita gede terus kita dianggap kayak sampah, udah nggak penting. Lu sana lu jauh-jauh, lu ganggu gua aja lu. Nggak ada yang mau, saya juga nggak mau Bapak Ibu. Memang ketika mereka remaja menjalak dewasa, mereka akan punya dunia mereka sendiri, wajar. Mereka pingin main sama teman-temannya, wajar. Mereka akan terbang hidup di dunia mereka, wajar. Tapi bukan berarti lantas kita totally hilang hubungan, bukan. Kita akan tetap jadi pribadi yang penting dalam hidup mereka. Tetap jadi bagian yang penting bagi mereka. Asal ketika mereka kecil, apa yang penting bagi mereka, kita pentingin juga. Yang tadi saya bilang, A, B, bagi dia itu penting, bagi saya kagak. Cuman saya harus nganggap itu penting. Saya harus temenin dia. Ih lucu ya keretanya. Bapak Ibu waktu zaman anak saya kecil, Bapak Ibu tahu Barney gak? Barney, yang tahu Barney coba Barney. Barney, tahu ya? Makhluk ungu itu, saya punya bonekanya Bapak Ibu di rumah. Bapak Ibu tahu, saya ini orang kantoran, lagu-lagu Barney saya hafal loh. Rain, rain, go away, come again another day. Ini anak saya padahal udah gede, lagunya masih saya hafal sampai sekarang. Ya kan? Oh Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, nyanyi dia tuh. Kenapa? Karena saya nemenin dia. Bapak Ibu pikir saya hobi nontonin Barney beserta teman-temannya? Ya kagak, ya mending gue nonton film Korea daripada gue nontonin Barney. Tapi itu penting buat dia. Saya berusaha hadir untuk dia. Saya sudah hampir selesai. Ada satu momen Bapak Ibu, sekian bulan yang lalu, anak saya udah 17. Dia punya isu di sekolah, dia ada problem tertentu yang personal, saya nggak akan ceritakan masalahnya. Tapi pagi itu seharusnya dia pergi sekolah. Tapi akhirnya jadi tidak berangkat karena masalah itu. Saya lihat mukanya galau. Anak saya tuh kepribadiannya mirip sama saya, mirip. Saya lihat mukanya sudah tahu nih orang galau. Akhirnya nggak sekolah. Saya mau berangkat kerja Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang tahu saya tuh paling anti telat. Saya orang sangat pagi datang ke kantor. Cuman kalau udah urusannya anak, it means itu harus didahulukan. Saya tanya sama anak saya, mau ngobrol nggak sama mama? Perlu ngobrol nggak? Atau perlu waktu sendiri? Kalau kamu perlu waktu sendiri, saya mau berangkat kerja. Udah jamnya. Tapi kalau kamu pingin ngobrol sama mama, I will wait. Saya akan tunggu, saya akan ngobrol sama kamu. Dia diam sebentar, terus dia bilang gini, Mah, kayaknya aku mau ngobrol. Oke, saya masuk ke kamarnya, kita ngobrol. Saya tunggu dia mencurahkan isi hatinya. Dia cerita, dia merasa begini, merasa begitu, menghadapi ini, menghadapi itu. Permasalahan di sekolah dia. Dan dia nangis Bapak Ibu. Anak laki-laki 17 tahun. Saya duduk di kursi pendek, dia duduk di kasur yang di bawah.
Terus he cried at my laps. Dia nangis di pangkuan saya. Nangisnya tuh bukan gini ya, ma aku sedih, enggak gitu. Dia sampai aku mesti gimana ma, sampai begitu. Dan itu menyedihkan. Saya tunggu dia selesai menangis. Saya kasih hiburan, kasih kekuatan, mementingkan konsen dia. Padahal kalau kita sebagai orang tua, kita kan gini kan, masalah lu apa? 1, 2, 3. Ya udah solusinya 1, 2, 3 beres. Nah gak usah nangis, gak usah galau. Udah gue mau ke kantor, gue sibuk. Bisa kalau mau begitu. Tapi saya tahu ini penting. Saya harus mementingkan apa yang penting bagi dia pada saat itu. Walaupun bagi saya rasanya ada solusinya. Itu bukan the end. Tapi bagi dia itu berat. Dia nangis di paha saya ikut nangis lihat dia nangis. Saya kasih arahan, saya ajak dia berdoa. Yuk doa sama Tuhan yuk. Tuhan bisa buat jalan keluar. Dan kita berdoa. Setelah dia lega, saya baru bilang udah cukup, udah ya. Mama pergi kerja ya, saya pergi ke kantor. Bapak Ibu, mendidik anak itu proses yang panjang. Dari dia lahir, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Panjang. Kita berkali-kali pasti gagal. Kenapa? Gak ada sekolahnya, gak ada S1 untuk jadi orang tua yang baik. Tapi ketika kita mau belajar, jadi orang tua yang baik, kita jadi godly parent. Menyampaikan dan melakukan jadi teladan kebenaran. Hadirkan Tuhan di rumahmu. Kedua, kita jadikan rumah kita tempat penuh cinta dan penerimaan. Papa mama saling mengasihi dengan luar biasa di rumah. Belajar untuk itu. Yang ketiga, hadir secara nyata. Pentingin apa yang penting bagi anakmu. Supaya kelak kamu tetap jadi bagian penting bagi anak-anakmu. Ketika kita lakukan itu semua, Bapak Ibu yang nuai siapa? Kita. Buka slide terakhir. Firman Tuhan di Amsal 29 ayat 17, slide terakhir. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Waktu kita didik anak kita, karena itu kepercayaan dari Tuhan, kita akan lihat hasilnya. Tuhan akan menolong kita karena memang kita tidak sempurna. Tuhan tahu itu kita tidak sempurna. Tapi waktu kita mau jadi partnernya Tuhan untuk betul-betul supaya anak panah ini, anak-anak kita ini benar-benar jadi anak panah di tangan pahlawan. Mereka bisa berkembang luar biasa tanpa banyak isu di rumah begini dan begitu. Wow, kita akan senang, kita akan tentram melihatnya nanti. Bapak Ibu, saya mau bilang ke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa gini, gue kayaknya udah telat nih, anak gue udah kegedean, udah terlanjur. Saya mau bilang gini, Tuhan sanggup memulihkan. Yes, saya dibesarkan fatherless, kacau. Harusnya hidup saya nih hancur. Bagus dulu saya jelek banget Bapak Ibu. Kalau dulu gak jelek banget mungkin udah seks bebas. Tapi karena dulu jelek banget gak ada yang mau. Ada bagusnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi gak ada yang mau, puji Tuhan terlindungi. Kalau kita sudah kadung kacau, saya mau bilang gini, ketika kita menyadari ada yang perlu dirubah, yuk berubah dari diri kita sendiri dulu. Saya percaya Tuhan sanggup menolong dan memulihkan hubungan kita dengan anak-anak kita. Amin. Yang penting kita coba dulu, kita mau dulu. Dan buat Bapak Ibu yang masih punya anak yang sangat kecil, masih kecil, remaja, aduh ini golden moment. Ayo kita jadi orang tua yang baik. Supaya anak-anak kita sanggup nanti menghadapi dunia ini. Dan buat para anak-anak muda yang mungkin belum menikah, saya mau bilang gini, jadi orang tua tuh gak gampang. Kita tahu caranya, kita tahu teorinya, tapi kadang-kadang ketika praktek itu tidak mudah. Oleh karena itu, kalau orang tuamu punya salah sama kamu, ampuni mereka. Belajar hari ini supaya kelak kalian bisa jadi orang tua yang lebih baik daripada orang tua kalian. Amin. Boleh saya ajak berdoa sebentar? Yuk. Jesus. Bapa, terima kasih buat setiap kesempatan dan kepercayaan yang Tuhan beri buat kami. Untuk kami boleh memiliki anak-anak yang Tuhan percayakan. Kami kerap kali tidak mengerti gimana caranya Tuhan. Kami kerap kali bikin salah. Tuhan tolong kami. Berikan kami hikmat-Mu. Berikan kami kasih-Mu. Berikan kami kemampuan-Mu. Supaya kami tahu gimana caranya supaya kami jadi orang tua yang baik.
Kami rindu anak-anak kami dijaga oleh Tuhan. Kami tahu kami gak seumur hidup atau selamanya ada bersama anak-anak kami. Oleh karena itu kami bawa anak-anak kami untuk mengenal Engkau. Sebab Engkaulah yang bisa menjaga dan memelihara setiap anak-anak kami. Pulihkan hubungan setiap orang tua dengan anak. Setiap yang sudah jauh, Tuhan tolong kami. Buat mujizat supaya setiap kami boleh pulih kembali hubungannya dengan anak kami. Pulihkan keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku berdoa biar setiap kami boleh mengerjakan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan. Mampukan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan anak yang tunggal Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami. Kami menyerahkan seluruhnya masa depan kami, keluarga kami, anak kami di dalam tangan-Mu. Dan kami mau berusaha berubah menjadi ayah yang berfungsi, menjadi mama yang berfungsi dalam keluarga kami. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.